Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajarnya. Ya, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang pengalamanku di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Yang kedua, menentukan panjang benda dalam sentimeter. Dan yang ketiga, menentukan bunyi panjang dan pendeknya lagu. Kita masuk pada materi hari ini, pengalamanku. Setiap orang pasti memiliki pengalaman. Pengalaman dapat kita peroleh dari mana saja, bisa dari rumah, bisa di sekolah, bisa juga di tempat bermain. Pengalaman juga dapat kita peroleh dari tempat wisata. Nah, perhatikan pada gambar di atas. Pengalaman Benny di rumah. Benny dan keluarga sedang membersihkan kebun bunga. Nah, pada gambar yang selanjutnya, pengalaman Benny di sekolah. Benny pernah memenangkan lomba membaca puisi. Nah, pada gambar selanjutnya, pengalaman Benny di tempat bermain. Benny berpengalaman di tempat bermain, yaitu bermain galah asin. Permainan tersebut dilakukan di lapangan. Nah, kemudian Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Kita masuk pada subtema 1, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Pada saat liburan, Benny asik bermain di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny juga membantu ayahnya memperbaiki motor. Dan Benny juga membantu kakaknya membersihkan kamar tidur. Nah, kemudian perhatikan pada gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny? Pernahkah kalian melakukannya? Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong untuk mengganti baterainya. Kemudian, jam dinding tersebut jatuh saat dijangkau. Kemudian, Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, kemudian kalian baca teks percakapan yang ada di bukumu, lalu jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, jam dinding terjatuh. Siapa yang mengambil jam dinding? Benny. Lalu, mengapa jam dinding jatuh? Ya, karena tergelincir saat dijangkau. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Menggunakan tangga. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Ia meminta maaf. Gambar tersebut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun pada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan sikap santun ketika meminta maaf. Benny berkata, "Maafkan Benny ya Bu, sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Ibu menjawab, "Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, kemudian perhatikan gambar berikut. Benny teringat ada tugas dari gurunya. Tugasnya
yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapa panjang jam dinding tersebut? Dan alat apa yang digunakan untuk mengukur jam dinding? Alat yang digunakan untuk mengukur jam dinding yaitu penggaris. Penggaris juga disebut dengan mistar. Pernahkah kalian menggunakan penggaris? Dan benda apa saja yang kalian gunakan untuk mengukur? Dan sebutkan satuan ukuran yang ada di dalam penggaris. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Maka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, kamu sudah mengetahui cara mengukur benda, bukan? Kemudian, carilah benda-benda yang ada di sekitarmu dan ukurlah dengan menggunakan penggaris ya. Yang nomor 1, kita isi nama benda dengan buku. Yang panjangnya kita ukur dengan menggunakan penggaris ya. Misalnya 15 cm. Kemudian yang nomor 2, kita isi dengan nama benda buku paket. Yang panjangnya 22 cm. Kemudian yang nomor 3, kita isi dengan pena yang panjangnya 14 cm. Nah, kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 kalian isi sendiri ya, dan catat di buku kalian masing-masing. Nah, kamu sudah dapat mengukur benda-benda yang ada di sekitarmu. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Pilih gambar yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Lalu, berilah tanda centang pada gambar tersebut. Misalnya gambar yang pertama, yaitu kotak tisu. Apakah bisa diukur dengan penggaris? Ya bisa, kita beri tanda centang ya. Kemudian gambar yang nomor 2, lemari. Apakah lemari bisa diukur dengan penggaris? Tidak. Kemudian gambar yang nomor 3 yaitu meja. Apakah meja bisa diukur dengan penggaris? Tidak juga. Nah, kemudian gambar yang keempat, 5, dan 6 kalian isi ya. Sekarang kita belajar tentang tekanan nada. Tekanan nada ada 2, yaitu nada kuat dan nada lemah. Tanda tersebut artinya tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Nah, kemudian tanda tersebut artinya tekanan nada dari lemah perlahan-lahan menguat. Selanjutnya, kita akan bernyanyi bersama ya, yang berjudul Pelangi-Pelangi, ciptaan dari A.T. Mahmud, dengan birama 2/4 dan menggunakan tempo sedang ya. Mari kita bernyanyi bersama.
pada bacaan teks tadi kita harus dilatih seperti Benny. Kita harus bersikap santun dalam meminta maaf. Kemudian kita sudah bisa menentukan panjang benda dalam sentimeter. Kemudian kita juga dapat menentukan panjang dan pendeknya pada suatu lagu. Nah, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.